Kita ketemu sekarang dengan Parmenides. Parmenides ini tokoh yang lahirnya sekitar 540 sebelum Masehi. Nanti meninggalnya 470 sebelum Masehi. Parmenides dan gurunya namanya Xenophanes nanti jadi pendiri mazhab berpikir di Yunani namanya mazhab Elia. Elia ini satu daerah di Italia bagian selatan. Parmenides lahir jauh sebelum Sokrates, meskipun nanti Parmenides ini sempat bertemu Sokrates saat dia berusia 65 tahun. Dan nanti Sokrates masih sangat muda. Jadi Parmenides ini ketemu Sokrates bersama muridnya namanya Zeno. Ketemu Sokrates yang masih muda. Itu pun Sokrates sudah kritis, sudah bisa diajak diskusi. Jadi orang Yunani itu asyik kalau ketemu saling diskusi. Orang-orang pinternya ketemu di mana-mana saling diskusi. Saling diskusi itu saling menguji kebenaran pendapatnya. Bukan saling menjatuhkan. Saling menguji. Menguji itu bareng-bareng nyari yang paling benar yang mana. Kalau debat itu kan menjatuhkan. Menjatuhkan itu gimana caranya pendapatku pasti benar dan pendapatmu harus salah. Itu biasanya misinya orang debat. Tapi kalau Yunani kuno punya tradisi dialog. Dialog itu bareng-bareng mencari yang benar, yang paling benar kira-kira yang mana. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang di Yunani. Kayak Sokrates itu pekerjaannya cuma jalan-jalan. Kalau ada kumpulan kayak gini mesti datang dia. Terus ikut-ikutan diskusi, ikut-ikutan ngajak ngobrol. Sampai dimarahi tiap hari sama istrinya. Nah, ya, karena jalan pulang. Kadang-kadang rumahnya jadi tempat diskusi. Sehingga istrinya jadi tidak nyaman. Oke, kita lihat apa yang dibawa oleh Parmenides. Beberapa gagasannya mungkin relevan untuk kita hari ini. Pikirannya Parmenides ini biasanya dibahas bersama dengan pikirannya Heraklitos. Karena dua orang ini hidupnya sejaman. Harusnya Heraklitos dulu. Tapi Heraklitos saya belakangkan, kita angkat dulu Parmenides. Kalau Parmenides ini melihat keserbasamaan, keutuhan, kalau Heraklitos melihat perbedaan. Jadi gambarannya kalau Parmenides itu ya melihat ini semua yang di depan saya ini ya manusia. Podo. Jadi melihat aspek samanya, kita semua sama, kita semua satu. Kalau Heraklitos melihat detail perbedaannya. Oh, kamu itu yang ini agak pesek, yang ini pesek banget, yang ini kita lihat detail perbedaannya. Tapi kalau Parmenides ini lihat samanya. Oke, nanti kita pelajari pelan-pelan. Sebelum masuk ke Parmenides, kita flashback sebentar. Gagasan-gagasan Parmenides itu dikenal sebagai monisme. Jadi monisme itu pandangan yang punya asumsi bahwa segala hal itu hakikatnya satu. Hakikat itu maksudnya esensi yang paling dalam. Kacamata sama HP ini, tak kasih contoh berpikir hakikat yang satu itu ya. Ini kan sebenarnya dua hal yang sangat berbeda. Tapi kalau mau kita pikir serius, ini sebenarnya sama saja. Sama-sama bendanya. Itu berarti melihat hakikat yang satu. Jadi tidak melihat yang macam-macam. Yang kita sebut plural itu sebenarnya ya satu. Jadi ini cara berpikir monistik. Allah partai ini, partai itu, partai A, partai B, partai C.
tujuannya ya sama, paling ya pingin dapat itu misalnya. Itu cara berpikir monistik, lihat samanya. Ala kuliah di sana, kuliah di sini, di kampus sana, kampus ini ya sama saja. Paling ya cari ijazah. Itu hanya lihat satu aspeknya yang dianggap esensial. Nah, monisme itu melihat realitas ini bahkan seluruhnya itu hakikatnya ya satu. Jadi tidak beda. Di situ ada ilustrasi gaya monistik ini misalnya bisa dilihat kalau filsafat misalnya materialisme. Materialisme itu semuanya serba materi, hakikatnya segala sesuatu itu ya materi. Ada idealisme. Kalau idealisme itu melihat semuanya hakikatnya ya ideal-ideal, ide-ide. Sama kayak pikirannya Plato. Jadi yang jelas monisme itu melihat keragaman, keseragaman. Nanti lawannya pluralisme. Kalau pluralisme justru melihat ada macam-macamnya. Sementara yang tengah-tengah namanya dualisme. Kalau dualisme itu melihat alam ini tidak banyak juga tidak satu, tapi serba dua berpasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada dan seterusnya. Itu jadi kalau monisme bilang ya semua warna hakikatnya putih. Nanti kalau dualisme bilang ya ada hitam, ada putih. Kalau pluralisme bilang ya ada hijau, ada kuning, ada merah, macam-macam. Nah, itu cara berpikir. Ada orang itu yang melihat aspek-aspek samanya saja, ada yang sibuk dengan perbedaan. Yang melihat aspek samanya saja namanya monisme. Oke. Terus, kalau ini contoh gagasan yang monisme. Ini Robinson Jeffers. Robinson Jeffers ini penyair, kemudian tokoh aktivis lingkungan yang dia melihat bahwa alam semesta ini hakikatnya satu. I believe that the universe is one being. All its parts are different expression of the same energy. And they are all in communication with each other, therefore part of one organic whole. Jadi katanya Robinson Jeffers, aku percaya bahwa alam semesta ini adalah satu makhluk, satu sesuatu. Semua bagiannya hanya merupakan ekspresi yang berbeda dari energi yang sama. Semuanya saling berkomunikasi, saling berhubungan. Sehingga merupakan bagian dari organic whole. Jadi satu organisme yang utuh. Jadi kalau pakai gagasan ini mirip kayak dulu di Sayyid Hussein Nasr atau di Hazrat Inayat Khan. Alam semesta ini sebenarnya satu medan energi yang besar yang sebenarnya satu. Kita ini kayak organisme. Organisme itu berarti ya kayak kita ini satu tubuh, satu badan, satu jiwa ini organisme. Jadi organisme itu kayak satu makhluk. Kita ini bukan makhluk yang macam-macam, tapi kita ini satu makhluk yang saling berkomunikasi, saling mempengaruhi. Jangan dikira kalau kamu jahat, itu kejahatanmu hanya kena ke orang lain, juga kena ke dirimu, juga kena mungkin ke anak cucumu, juga kena ke lingkungan sekelilingmu. Karena kita ini saling terhubung. Gelisahmu, gelisahku, rusaknya tempat kita itu jangan dikira hanya mengefek ke kita, bisa jadi nanti ke anak cucu kita, bisa jadi ke orang-orang tua sekeliling kita, bisa. Karena kita semua ini terhubung. Kita ini kayak one organic whole. Jadi kalian jangan jahat. Kalau kamu jahat itu efeknya tidak cuma padamu, tapi juga pada lingkungan sekelilingmu.
Mbok jangan rusak, karena kalau kamu rusak, yang rusak tidak cuma kamu, tapi juga lingkungan sekelilingmu, bahkan duniamu. Kita ini, kalau bahasa hadisnya, kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Jadi organic full itu kita ini seperti satu jasad. Kalau yang satu sakit, yang lain juga ikut sakit. Yang lain juga tidak mungkin aktif. Kalau perut saya sedang mules seperti sekarang, disuruh mikir filsafat itu ya agak megap-megap. Kenapa? Kita ini organik full, nggak bisa perut urusan perut, akal jalan terus, nggak bisa. Kita ini satu kesatuan. Jadi tidak bisa hanya ini kan urusanku bukan urusanmu. Lo tidak bisa, kita ini satu kesatuan. Kalau kamu jahat efeknya tidak cuma padamu tapi juga padaku, pada kita. Bahkan tidak cuma antar manusia, dengan alam semesta juga begitu. Kalau kamu jahat kayak di Hazrat Inayat Khan kemarin kan, efeknya, gaungnya itu juga masuk ke alam. Maka mungkin kita tidak harus heran kenapa sih kok sekarang banyak bencana alam ini mudah sekali marah. Mungkin memantulkan kerusakan kita. Ya manusianya rusak, ya wadahnya jadi ikut rusak. Nah itu pandangan semacam ini namanya monisme. Makanya dulu di Yunani kuno ada semboyan ini, hand to pen. Ya, hand to pen bahasa Latin artinya all is one. Jadi bukan all for one ya, all is one. Semuanya satu. Kita ini satu. Kalau begitu semua bersaudara, Pak. Bahkan tidak bersaudara, kita ini satu. Kalau satu itu kan, kalau saudara itu kan aku di sini, kamu di situ, terus kita dekat. Tidak, kita ini hakikatnya satu. Ya kalau kita semua bersaudara kan juga tidak enak. Masuk seduluran kabeh ya. Nanti kamu tidak ada yang mau nikah. Saudara kan haram dinikahi. Oke, jadi hand to pen itu all is one. Kita semua satu. Ya ini semboyan dari tokoh namanya Cleopatra the Alchemist. The Alchemist ini ada yang bilang orang, ada yang bilang kelompok. Tapi ada yang bilang Cleopatra the Alchemist ini salah satu dari 4 orang. Alchemist itu sebenarnya terjemahannya ahli kimia. Cuma zaman dulu dikenal alchemist yang spiritual. Jadi ada 4 perempuan zaman itu yang dikenal ahli alkemis. Salah satunya Cleopatra ini. Kalau kalian pernah dengar istilah philosopher's stone, batu filsafat. Jadi batu filsafat ini semacam zat kimia tertentu yang dicari banyak orang zaman itu. Karena ini batu ini khasiatnya dahsyat sekali secara kimia. Dia bisa mengubah logam-logam biasa bisa jadi emas. Kayak misalnya yang jadi mikrofon ini bisa jadi emas. Barang biasa bisa jadi emas. Dia bisa mengobati apapun penyakit. Dia bisa bahkan bisa menghidupkan orang yang mau mati. Bahkan bisa macam-macam khasiatnya. Makanya orang-orang alkemis zaman dulu itu mengejar philosopher's stone ini. Dan coba dilacak di beberapa tradisi keagamaan kuno, termasuk Hinduisme dan Buddhisme ada barang-barang hal-hal tertentu yang konotasinya mirip kayak philosopher's stone ini. Dia kalau kamu miliki dia, kamu bisa melakukan apa saja. Ya cuma memahaminya mungkin tidak letterlek bahwa itu adalah ada barangnya, tapi ada rahasianya. Oke, jadi itu all is one. Sama, jadi gambarnya ular yang makan ekornya sendiri. Jadi kita ini jadi satu yang kamu, kalau kamu serakah, rakus itu yang kamu makan sebenarnya dirimu sendiri. Nah, itu contoh gagasan monisme. Contoh lagi monisme dari Lao Tse.
Kalau ini tentang Tao. Tao itu salah satu model monisme. There is a thing inherent and natural which existed before heaven and earth, motionless and fathomless. It stands alone and never changes. It pervades everywhere and never becomes exhausted. It may be regarded as the mother of the universe. I do not know its name. If I am forced to give it a name, I call it Tao. And I name it as Supreme. Oke, jadi ini Tao. Tao itu sejenis sesuatu, meskipun sebenarnya mungkin juga bukan sesuatu, yang dia inherent, natural, eksis, ada dalam segala sesuatu, tidak berubah, tidak hilang, tidak habis. Dialah asal-usul alam semesta. Aku tidak tahu namanya, tapi kalau harus dipaksa memberi nama, akan aku sebut itu Tao. Dan aku menyebutnya Supreme. Supreme itu ya paling puncak, paling super, tidak terkalahkan. Nah, ini contoh pandangan yang monistik, monisme. Jadi gagasan-gagasannya Parmenides itu nanti mirip ini. Bahwa ada satu hal yang tidak berubah, yang jadi hakikat segala sesuatu, dasarnya segala sesuatu. Jadi manusia yang paling sejati, alam semesta yang paling sejati itu hakikatnya satu. Hanya saja kita sibuk dengan ketidaksejatian. Nah, itu nanti arahnya ke situ. Makanya gagasan ini nanti diwarisi oleh Plato, melahirkan pandangan tentang ide. Mungkin bisa kembali lagi ke rekaman yang lama tentang Plato, pandangannya tentang dunia ide. Itu basisnya adalah ajaran yang monistik ini.